Dan di sini saya akan membawakan slide sharing yang ke-10. Saya turunin aja. Belakang juga banyak udah 3. Hari ini saya akan membawakan FSS yang ke-10 berjudul Outliers atau rahasia di balik kesuksesan seseorang. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kenapa sih seseorang itu bisa sukses luar biasa daripada orang yang lainnya? Outliers itu sendiri merupakan orang dengan prestasi yang luar biasa pada bidangnya. Contohnya The Beatles di bidang musik, kemudian Bill Gates dalam bidang komputer. Kebanyakan dari kita selalu berpikir bahwa kesuksesan mereka sekedar bergantung kepada kualitas individu semata. Namun tidak demikian. Ternyata outliers ini ada beberapa faktor X yang mempengaruhinya, di antara lain timing atau waktu, talent, bakat dia, growing up, pertumbuhannya dia seperti apa, dan hard work, kerja keras. Lanjut akan saya bahas satu persatu. Timing. Di sini kesuksesan hadir karena kita mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Contohnya, pada revolusi industri. Siapa orang yang bisa berkembang pada revolusi industri? Yaitu orang pada kelahiran tahun 1831 hingga 1840-an, dan mereka berkembang pada tahun 1860 sampai 1870-an. Alasannya mengapa? Karena revolusi industri ini berada di tahun 1860 dan 1870-an, di mana orang-orang dengan usia produktif, yaitu usia 20 tahun ke atas hingga 40 tahun ke bawah, itu memiliki peran penting untuk revolusi industri. Contohnya Alexander Graham Bell, dia lahir pada 3 Maret 1847 dan penemu lainnya di revolusi industri. Kemudian kita lanjut ke komputer boom timeline. Siapa sih yang nggak kenal Bill Gates? Siapa yang nggak kenal Bill Joy? Dan siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Nah, mereka ternyata lahir pada tahun kelahiran yang sama, hampir sama ya, 1955 sampai 1954. Nah, pada Januari 1975 merupakan awal mula zaman komputer baru. Siapa yang berada di posisi terbaik untuk mengembangkannya? Sama seperti revolusi industri, yakni orang-orang dengan usia produktif, yaitu usia 20 tahun ke atas hingga 40 tahun ke bawah. Bisa kita lihat di sini, Bill Gates 29 Oktober 1955, Bill Joy lahir 1954, dan Steve Jobs lahir pada 1955. Kemudian lihat pada tim hoki, profesional tim hoki di Amerika. Secara fisik, anak yang dilahirkan di bulan Januari akan memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat karena mereka memiliki kurang lebih 1 tahun lebih tua. Inilah alasan mengapa banyak pemain hoki profesional dari Kanada lahir di semester pertama dibanding semester kedua. Jadi tim profesional itu lebih banyak lahir pada bulan Januari ketimbang bulan Desember. Jadi Januari, Februari itu banyak sekali, Desember tidak, karena ada selisih waktu 1 tahun antara anak yang lahir pada Januari dan anak yang lahir pada bulan Desember. Lanjut, kemudian talent, berlatih untuk meningkatkan kompetensi. Kita semua pasti memiliki bakat. Peran dari talenta atau karakteristik bawaan yang dimiliki seseorang berpengaruh pada kesuksesannya. Seperti contohnya tinggi badan dari pemain bola basket, kemudian ataupun kecerdasan berhitung dari para ahli matematika. Kemudian IQ di sini juga sangat berpengaruh. Orang yang memiliki IQ rendah dan IQ yang mungkin orang di IQ rata-rata dengan IQ yang superior itu kita berbeda ya di startnya. Meskipun kita timingnya sama, kita lahir di tahun 1930 misalnya, kemudian kita memiliki start yang sama, keadaan ekonomi yang sama, namun ketika IQ kita berbeda, pasti juga berbeda juga outputnya. Lanjut, growing up. Lihat di sini pertumbuhan dari orang masing-masing itu sendiri. Pertama, bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari etnik, bisa dari budaya, bisa dari cara komunikasi kita. Tingkat ekonomi keluarga bisa kita lihat di sini. Untuk ekonomi keluarga ke atas, menengah, dan ke bawah itu berbeda growing up-nya. Orang-orang dengan ekonomi bawah, dia startnya berbeda dengan ekonomi atas, seperti itu. Anna Clairo menemukan bahwa orang tua dengan kekayaan yang lebih cukup
memiliki kebiasaan untuk menanamkan rasa bahwa sang anak ini berhak atas sesuatu. Kebiasaan ini jarang ditemukan pada orang tua dengan kelas ekonomi yang lebih rendah. Mengapa? Karena ekonomi yang lebih rendah, dia tidak menanamkan anaknya untuk menuntut sesuatu, untuk berhak sesuatu. Mereka lebih menerima sesuatu itu, seperti itu. Kemudian ethnic and communication skill. Contohnya ya, kenapa pesawat di Asia dengan pesawat di Eropa lebih banyak kecelakaan di pesawat Asia? Ternyata communication skill di Asia di sini nih bahasa Jawanya pekewo. Kita kurang sopan gitu apabila kita mengeluarkan kata-kata untuk berkomunikasi seperti itu kepada senior kita. Pilot etnis Asia mengalami kesulitan lebih tinggi untuk berkomunikasi dengan pilot mereka, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan pesawat. Ini berkaitan dengan budaya Asia yang sangat menghargai senior atau senioritas. Mereka baik orang tua, guru, maupun seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Memang kita perlu sopan santun. Memang kita perlu komunikasi itu dengan sopan. Namun apabila ada sesuatu masalah, kita juga harus untuk speak up atau kita harus berbicara kepada atasan kita atau kepada senior. Kemudian lanjut, hard work. Kita bisa dilihat di sini Bill Gates dan The Beatles. Bill Gates telah fokus pada bidang komputer sejak usia remaja dan dia terus belajar komputer selama bertahun-tahun. Rata-rata Gates menghabiskan waktu di depan komputer selama 8 jam sehari, 7 hari setiap minggunya. Artinya dia setiap hari di depan komputer. Dia sukses di bidang komputer karena selalu berusaha meningkatkan keahliannya. Kemudian The Beatles. Musisi The Beatles, mereka menjadi legenda bukan hanya karena sesekali berlatih atau bermusik dalam sebulan ataupun setahun. The Beatles berlatih dan juga tampil di sebuah klub selama 8 jam setiap harinya. Mereka menjadi musisi legendaris setelah melalui banyak latihan dan pengalaman. Mereka diperkirakan telah naik panggung sebanyak 1.200 kali. Nah, menurut penelitian, minimal seseorang harus menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih agar level world class mastery-nya bisa diraih. Di samping faktor timing, talent, and growing up, kerja keras merupakan bahan utama yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan. Sehingga seseorang outliers ini memiliki timing yang tepat, talent yang ia miliki, growing up yang mendukungnya, dan kerja keras masing-masing orang. Jadi selama kita bisa memanfaatkan peluang, kita lahir tahun berapa, kita lahir pada bulan berapa, kita memiliki talent apa, kita bisa growing up dan kita tetap hard work, kita tekun untuk melakukan hal yang kita sukai, maka bisa jadi kita menjadi seorang outliers. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang gigih, pantang menyerah, serta memiliki serangkaian keadaan dan peluang yang mendukungnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.